Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 33. Kelahiran si buah hati. Memasuki usia kandungan 9 bulan, Jenika diminta oleh Dr. Marion untuk melakukan operasi sesar. Namun Jenika tidak terima begitu saja saran dari Dr. Marion. Ia ingin merasakan bagaimana sakitnya seorang ibu yang melahirkan. Ditambah lagi tekadnya yang masih punya banyak PR untuk mengetahui permainan baru Dito yang sudah ia jaring dengan mudah melalui aplikasi miliknya yang memaparkan setiap laporan keberadaan pria pengkhianat itu membuat Jenika ingin segera pulih pasca melahirkan. Jenika yang sudah berada di rumah sakit di kamar VVIP menjadi pasien terhormat di rumah sakit itu. Tuan Rusli yang ingin mengambil hati putrinya, hingga memberikan apa saja yang dibutuhkan Jenika untuk memenuhi ambisi bumil itu dalam menjaring sindikat yang ditemui Dito. Jadilah kamar VVIP itu penuh dengan komputer dengan beragam software yang dibutuhkan Jenika. Ibu hamil ini memang tidak mau diam. Otaknya terus bekerja walaupun perutnya terkadang merasakan kontraksi hebat dan sesekali ia harus meringis kesakitan. "Mas, pinggangku seperti mau patah," desis Jenika pada Danzel yang mengusap pinggang Jenika dengan lembut. "Berbaringlah sayang. Biar aku mendoakanmu agar bayi kembar kita akan segera lahir dan kamu tidak merasakan sakit lagi," hibur Danzel. Danzel melantunkan doa, dan tidak berselang lama kemudian, rasa sakit yang ia rasakan mulai berhenti. "Mas." "Iya sayang. Sepertinya sudah waktunya aku ingin melahirkan. Tolong panggilkan Dr. Marion," pinta Jenika sambil melatih pernafasannya agar mudah melahirkan secara normal. Danzel memencet tombol Nursekol dan tim dokter spesialis kandungan sigap menghampiri Jenika. "Apakah kontraksinya sudah datang berulang kali?" tanya Dr. Marion. "Iya dokter. Rasanya ada cairan yang sudah merembes di sana," ucap Jenika. "Baik. Permisi ya Nona. Biar aku lihat dulu pembukaannya," ucap Dr. Marion. Ketubannya Nona Jenika sudah pecah. "Kita harus segera mempersiapkan persalinan," ucap Dr. Marion yang langsung membawa Jenika ke ruang bersalin tidak jauh dari kamar inapnya. Di ruang tunggu sudah ada Dr. Rusli dan keluarga Danzel. Sementara Dr. Mariska ikut menemani Jenika dan Danzel di dalam sana. "Apakah kamu bisa melahirkan ketiganya Jenika?" tanya Danzel sekali lagi. "Insya Allah mas. Aku bisa melewati semua ini," ucap Jenika dengan wajahnya mulai pucat karena darah sudah mengalir deras padahal persalinan belum berlangsung karena menunggu instruksi dari Dr. Marion. Semenit kemudian, Dr. Marion meminta Jenika untuk mengejar. Bayi pertamanya telah lahir dengan selamat yang berjenis kelamin laki-laki, diikuti yang kedua adalah bayi perempuan dengan selisih waktu 5 menit. Sekarang tinggal bayi yang ketiga. Jenika mulai melemah. Hampir saja ia memejamkan matanya namun ditepuk oleh Dr. Mariska dengan sedikit membentak. "Jenika, buka matamu sayang. Jangan tidur," titah Dr. Mariska. "Tolong pasang oksigen pada Nona Jenika," titah Dr. Marion pada susternya setelah memotong tali pusar pada kedua bayi kembar 3 Jenika. "Dr. Marion, apakah ada masalah?" tanya Dr. Mariska. "Dia kehilangan banyak darah. Itulah sebabnya pasien mulai melemah. Persediaan darah untuk golongan darah AB hanya 1 kantong.
Jika minta di bank darah butuh waktu, ucap Dokter Marion. Tunggu sebentar. Suamiku golongan darahnya sama dengan Jenika. Aku keluar sebentar, ucap Dokter Mariska lalu menemui suaminya. Nona Jenika, apakah kamu masih kuat? Kita tunggu satu bayi lagi untuk dilahirkan. Apakah mulai kontraksi lagi? Tanya Dokter Marion yang ikut pucat melihat wajah Jenika sudah seperti mayat hidup. Insya Allah saya masih kuat dokter, ujar Jenika sambil tersenyum pada Denzel yang melihat wajah istrinya membuat waktunya berhenti sesaat. Jenika, aku sangat mencintaimu, sayang. Aku lebih membutuhkanmu daripada anak-anak kita. Tetaplah bersamaku. Kita sudah sejauh ini melangkah bersama. Apakah kamu ingin berhenti di sini? Dunia masih membutuhkanmu sayang. Jika aku bisa menghidupi segelintir kebutuhan hidup orang lain. Tapi, dunia sedang menantikan kehadiranmu untuk memberikan mereka kenyamanan. Dengan kenyamanan, orang bisa melakukan aktivitas apapun untuk bertahan hidup, support Denzel. Jenika hanya mengangguk. Di pelupuk matanya sudah hadir seorang wanita yang wajahnya sama dengannya. Wajah yang tidak pernah ia kenal karena bukan wajah itu yang membesarkan dirinya selama ini. Siapa dia? Apakah itu aku? Apakah aku akan menghadapi kematianku? Tanya Jenika bermonolog dalam diamnya menatap tajam wajah cantik yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri yang juga melahirkan dirinya dalam keadaan payah hingga sebulan kemudian, Hilda meninggal dunia karena kerinduan pada suaminya yang tak kunjung datang. Bayinya yang ia beri nama Jenika ia serahkan pada kakak kandungnya karena kakaknya dinyatakan mandul oleh dokter. Jadi Jenika dibesarkan oleh paman dan bibinya atas permintaan Hilda. Akte kelahiran Jenika dibuat atas nama kedua orang tua angkatnya agar Jenika tidak diburu oleh kedua orang tuanya Tuan Rusli yang sedang mencari keberadaannya saat itu. Hilda hanya ingin melindungi putrinya. Hilda yang hanya dinikahi siri oleh Tuan Rusli tidak punya kekuatan hukum hingga ia tidak bisa mendaftarkan nama suaminya di akte kelahiran Jenika karena tidak punya buku nikah sebagai persyaratan pembuatan akte kelahiran. Beberapa menit kemudian, kontraksi kembali terjadi. Jenika mengumpulkan kekuatannya yang tersisa dengan peluh yang sudah membanjiri sekujur tubuhnya. Bismillah. Allahu Akbar. Pekik Jenika sambil mengejan sekuat tenaga hingga akhirnya, putri ketiganya lahir dengan selamat. Kelahiran ketiganya tidak memiliki kemiripan wajah. Putra pertamanya sangat mirip dengan Denzel. Putri keduanya mendominasi wajah Jenika dan wajah putri ketiganya perpaduan wajah Denzel dan Jenika. Kelahiran putri ketiganya menguras tenaga dan darahnya hingga Jenika akhirnya pingsan. Jenika, Jenika, panggil Denzel histeris. Dokter Marion memeriksa keadaan Jenika. Denzel diminta untuk fokus pada ketiga bayinya untuk diazankannya. Nona Jenika dalam keadaan kritis, Tuan. Dia telah kehilangan banyak darah. Sebentar lagi Nona Jenika akan mendapatkan kantong darah tambahan dari Tuan Rusli. Tolong jangan panik, istri Anda orang yang hebat. Dia pasti bisa melewati masa kritisnya, ucap Dokter Marion menghibur Denzel. Sementara Jenika sedang menemui ibunya Hilda dalam mimpinya. Jenika, putriku, selamat sayang. Kamu telah menjadi seorang ibu, sayang. Ucap Hilda sambil mengecup punggung tangan putrinya.
Siapa kamu, Nyonya? Kenapa wajah kita sangat mirip? Tanya Jenika. Aku adalah ibu kandungmu yang telah melahirkanmu. Ucap Hilda menceritakan semua kepada putrinya tentang dirinya dan juga kedua orang tua angkatnya Hilda. Apakah ayahku masih hidup? Tanya Jenika. Ayahmu masih hidup, Jenika. Ia sangat dekat denganmu. Tolong jangan menolaknya karena ia juga sangat menderita seperti ibu, ucap Hilda. Jika dia dekat denganku saat ini. Siapa namanya, Bu? Tanya Jenika. Sesaat lagi kamu akan mengetahuinya. Dia adalah pria yang hebat. Kehebatannya sudah menurunkannya padamu. Kamu tidak sendiri di dunia ini. Terimalah ibu sambungmu karena dia tulus mencintaimu. Sekarang kembalilah kepada keluarga kecilmu. Mereka sedang menunggumu. Titip salam sayangku pada suamiku. Katakan padanya kalau aku sangat mencintainya. Aku sudah memaafkannya. Kamu bisa mencari tahu tentang diriku hanya padanya, ucap Hilda lalu mengecup kening putrinya dan langsung menghilang. Jenika dipindahkan kembali ke ruang inapnya sambil menunggu kesadaran gadis ini kembali pulih. Darah yang mengalir melalui transfusi ke badannya sudah membuat wajahnya mulai sedikit berubah kemerahan. Tidak lagi sepucat tadi. Dia sudah melewati masa kritisnya. Kita hanya menunggunya siuman. Nanti kalau sudah sadar segera beri dia makanan agar ia bisa menyusui ketiga bayinya, ucap Dokter Mariska yang langsung turun tangan merawat putri sambungnya itu. Baik dokter, Denzel hanya bisa pasrah dan terus berdoa agar istrinya cepat sadar. Tuan Rusli mendekati putrinya dengan beban kesedihan yang mendalam karena ia harus berjumpa dengan putrinya setelah saat Jenika sudah menikah. Walaupun saat ini Tuan Rusli sudah mengetahui kalau Denzel sudah mendengar penjelasan tentang hubungannya dengan Jenika sebagai ayah dan anak, tapi Tuan Rusli merasa tidak punya andil sama sekali untuk mendapatkan cinta putrinya. Nak Denzel, apakah aku boleh mengecup putriku? Tanya Tuan Rusli hati-hati. Silahkan ayah. Ucap Denzel mengizinkan istrinya untuk dicium ayah kandungnya. Tuan Rusli mengecup pucuk kepala Jenika sambil berlinang air mata dengan tubuh bergetar hebat. Maafkan ayah nak. Maafkan ayah. Desis Tuan Rusli membuat jari jemari Jenika mulai bergerak diikuti erangan sakit pada bagian intinya yang baru saja mengeluarkan 3 bayi dari rahimnya. Masya Allah. Jenika sudah sadar dokter, pekik Denzel yang merasa takjub kalau kecupan ayah mertuanya dapat membuat Jenika mulai siuman. Tuan Rusli mengangkat wajahnya yang masih di atas kening putrinya. Ia buru-buru mengusap air matanya dan menjauhi brangkar Jenika. Sayang. Alhamdulillah kamu akhirnya kembali kepada kami, ucap Denzel lalu mengecup bibir istrinya. Jenika tersenyum sesaat lalu merasakan perutnya yang sudah terasa kosong. Mas, di mana 3 bayiku? Tanya Jenika. Mereka masih di dalam inkubator. 2 jam lagi baru bisa dikeluarkan. Kamu harus makan dulu biar bisa menyusui mereka, ucap Denzel tersenyum bahagia. Jenika, sebentar lagi makanannya datang. Kamu harus makan yang banyak karena sudah kehilangan banyak darah, ucap Dokter Mariska. Baik dokter. Sayang, Tuan Rusli yang sudah mendonorkan darahnya untukmu.
Untung ada Tuan Rusli karena darah yang dibutuhkan kamu sangat langka di rumah sakit ini, ucap Denzel. Jenika melirik ke arah ayahnya dan juga Dokter Mariska yang sedang menatapnya. Entah mengapa ia tiba-tiba merasa canggung kepada keduanya. Ditambah lagi sikap Tuan Rusli yang terlihat salah tingkah sendiri. Terima kasih Tuan. Tutur Jenika berusaha rileks di depan semua orang. Sama-sama, nak, ucap Tuan Rusli juga sama gugupnya seperti Jenika. Sejak bertemu ibu kandungnya di dalam tidurnya, kini semua terasa sangat jelas. Sekarang lebih jelas lagi adalah alasan ayahnya meninggalkan dirinya dan tidak mau tahu tentang dirinya padahal Tuan Rusli punya alat yang bisa meretas data kependudukan. Maaf Jenika. Ibu tinggal sebentar, ucap Dokter Mariska yang sengaja meninggalkan suaminya agar bisa bicara pada Jenika. Sayang, aku lihat dulu bayi kembar kita. Tuan Rusli. Aku titip Jenika sebentar, ucap Denzel yang juga ingin memberikan kesempatan kepada ayah mertuanya. Iya nak Denzel. Pergilah, ucap Tuan Rusli. Denzel dan Dokter Mariska memang sudah sepakat untuk menyatukan Jenika dan ayahnya agar Jenika segera mengetahui sosok Tuan Rusli baginya. Permisi cleaning service. Petugas cleaning service itu mengantarkan makanan untuk Jenika yang langsung ditata di atas meja makan untuk pasien. Terima kasih Mbak, ucap Jenika. Sama-sama Nona. Permisi. Tuan Rusli makin keki di depan putrinya sendiri. Mulutnya terasa kaku dengan wajah yang tiba-tiba membeku. Apakah Tuan mau bicara sesuatu denganku? Tanya Jenika mencairkan kebekuan di antara mereka. Selamat untukmu nak, atas kelahiran bayi kembarmu. Mereka sangat cakep dan menggemaskan, ucap Tuan Rusli mulai dengan basa-basinya padahal bukan itu yang ingin diucapkannya pada Jenika. Terima kasih. Jenika mulai membuka plastik yang menutupi makanannya. Namun langsung dicegah oleh Tuan Rusli. Biarkan aku membantumu, nak, ucap Tuan Rusli membuka semua plastik di atas piring dan gelas Jenika. Barusan aku bermimpi bertemu dengan ibu kandungku. Aku baru tahu kalau dia adalah ibuku. Wajahnya sangat mirip denganku. Dan dia menceritakan semua kepedihannya padaku bagaimana ayahku meninggalkannya demi wanita lain. Dia bilang dia meninggal karena terlalu merindukan suaminya yang telah melupakannya dan putrinya. Ibuku meninggal saat usiaku 2 bulan. Ucap Jenika sambil menahan air matanya yang hampir jatuh. Duar. Lanjut ke bab 34.